Chipset sama, kamera sama, baterai hampir mirip, RAM beda tipis, layar sama, cuma beda di ukuran aja sih. Masih yakin pilih Pixel 5? Kenapa nggak nyobain Pixel 4a 5G ini yang harganya lebih hemat dengan spek kamera dan performa yang hampir sama? Apakah Pixel 4a 5G ini lebih bagus daripada Pixel 5? Sebelum kita lanjut, kita bahas harganya dulu ya kan. Untuk Pixel 4a 5G yang aku dapatkan ini dalam kondisi bekas, normal, no minus, dan 98% mulus, warna hitam DAF. Tapi kalau agan tidak suka warna hitam, agan bisa pilih warna putih. Dan kalau kita cek harga bekasnya di marketplace atau market online sudah di harga 2 jutaan. Nah, kalau kita bandingkan dengan Pixel 5 ini, harganya bisa selisih sampai dengan 700 ribuan. Jujur awal aku pegang Pixel 4a 5G ini kerasa lebih besar aja. Baik itu bodinya, layarnya, dan beratnya. Karena aku sih terbiasa pegang HP compact ya. Jadi kalau menurutku ini kurang nyaman digenggam dengan satu tangan. Tapi itu sih tergantung selera masing-masing ya kan. Kalau agan pecinta HP dengan ukuran layar yang besar, mungkin Pixel 4a 5G ini bisa dijadikan pilihan. Bodinya terbuat dari plastik yang mudah meninggalkan sidik jari. Berbeda dengan Pixel 5 yang berbahan metal yang tidak mudah meninggalkan sidik jari. Desain dari kedua HP ini sangatlah mirip, cuman beda di ukuran saja. Karena bodi di Pixel 5 ini berbahan metal, maka disematkanlah fitur wireless charging yang tidak ada di Pixel 4a 5G. Untuk layar Pixel 4a 5G ini menggunakan panel OLED SDR yang mana layarnya setingkat di bawah Pixel 5 yang sudah berpanel OLED dengan dukungan SDR10+. Kalau kita lihat, kecerahan warna dan detailnya hampir mirip. Sama-sama tajam, detail, punya warna yang akurat, dan warna hitam yang pekat. Baru kerasa perbedaannya kalau kita lihat di kondisi miring. Di Pixel 5 ini masih kelihatan jelas daripada Pixel 4a 5G. Masih soal layar. Pixel 4a 5G ini menggunakan ukuran layar 6,2 inch lebih besar daripada Pixel 5 yang berukuran cuma 6 inch aja. Tapi ingat, Pixel 5 punya refresh rate 90Hz daripada Pixel 4a 5G yang hanya 60Hz saja. Jelas untuk scrolling dan bermain game Pixel 5 lebih unggul dan lebih smooth. Peletakan tombol di kedua HP ini sama, dengan tombol power berada di atas tombol volume up and down. Ciri khas HP Pixel umumnya. Ada yang sedikit membedakan yaitu adanya jack audio yang masih ada di Pixel 4a 5G. Sesuatu yang hampir punah di HP-HP flagship zaman sekarang. Masih berguna bagi agan-agan pecinta headset berkabel. Perlindungan kaca di kedua perangkat ini juga berbeda, yang mana Pixel 5 ini sudah menggunakan Corning Gorilla Glass 6, sedangkan di Pixel 4a 5G masih menggunakan Corning Gorilla Glass 3. Jelas Pixel 5 lebih unggul. Untuk sektor audionya, saya lebih prefer ke Pixel 4a 5G. Karena punya peletakan dual speaker pada semestinya. Speakernya terletak di bawah dan di atas yang bercampur dengan earpiece. Sedangkan di Pixel 5 peletakan speaker atasnya ada di bawah layar. Sehingga suara yang dihasilkan di speaker atasnya kurang kencang. Alhasil kualitas audionya juga kurang balance. Kinerja di kedua HP ini hampir tidak ada perbedaan yang signifikan. Punya spek yang hampir sama, hanya berbeda di RAM-nya saja. Pixel 4a 5G punya RAM 6GB, sedangkan di Pixel 5 punya RAM 8GB. Punya ruang internal yang sama 128GB, juga sama-sama pakai chipset Snapdragon 765G 7 nanometer. Untuk scrolling, multitasking, dan buka tutup aplikasi, Pixel 4a 5G ini masih smooth dan lancar.
Bodi yang lebih besar seharusnya bisa mengusung baterai yang lebih besar juga. Tapi sayangnya tidak demikian di Pixel 4a 5G yang hanya menanamkan baterai sebesar 3885 mAh. Sedikit lebih kecil daripada Pixel 5 yang punya kapasitas baterai sebesar 4080 mAh. Dalam penggunaan sehari-hari, Pixel 4a 5G ini tergolong cukup awet. Posisi baterai di pagi hari 100% bisa bertahan sampai sore hari dengan tersisa 20%. Itu pun saya gunakan hanya bersosmed ria aja kan, tanpa main game. Kalau lebih awet kan, bisa diaktifkan aja penghemat baterainya. Dan kalau pengen lebih ekstrim lagi, bisa aktifkan saja penghemat baterai super. Dan otomatis beberapa aplikasi akan terjeda atau nge-freeze. Nah, untuk urusan fotografi dan videografinya, Pixel 4a 5G ini tidak kalah dengan Pixel 5. Pixel 4a 5G ini adalah HP Pixel pertama yang sudah menggunakan lensa ultrawide di fitur kameranya, yang mana tidak ada di generasi yang sebelumnya. Nah, ini kan kita bandingkan dulu ya Pixel 5 dan Pixel 4a. Ini aku pakai Pixel 4a dan aku rekamnya pakai Pixel 5. Ini Pixel 4a dulu yang kita tes ya, Pixel 4a 5G dengan resolusi videonya aku pakai yang Full HD per 60 fps. Gimana hasilnya? Kita akan tes. Kira-kira hasilnya seperti ini ya. Gimana stabilnya? Kalian bisa nilai sendiri. Kalau di viewfinder ini hasilnya cukup stabil. Untuk kualitas mic-nya kalian bisa nilai, karena di sini kita nggak tahu hasil mic-nya kayak gimana. Apakah bagus di Pixel 4a 5G atau di Pixel 5 nantinya. Kita akan coba autofokusnya. Set. 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 Oke, autofokusnya lumayan cepat. Ya. Kita coba dynamic range-nya. Oke, mantap. Nah, sekarang kita tes Pixel 5 dan kita shootnya pakai Pixel 4a 5G. Ini Pixel 5 ya. Dan kita rekam dengan resolusi yang sama, Full HD per 60 fps. Bagaimana kualitas videonya nanti kalian bisa nilai sendiri. Terlicin banget nih. 1, 2, 3. Oke, begini hasilnya ya. Untuk stabilisasinya cukup stabil di Pixel 5 ini. Nah, kita akan coba autofokusnya. Nah, sini dia, disamakan dengan yang tadi aja. Nah, kita akan coba autofokusnya guys. Set, set, set. Mantap. Untuk autofokusnya saya rasa Pixel 5 lebih cepat kayaknya. Kita coba dynamic range-nya. Iya, kira-kira begini hasilnya ya. Oke teman-teman, ini adalah hasil kamera dari Pixel 5 dan Pixel 4a 5G. Dan ini aku rekam dengan resolusi 4K per 60 fps. Gimana hasilnya? Kalau kita lihat di viewfinder ini hasilnya cukup stabil. Kita jalan kaki aja ya. Nah, itu ada ibu negara yang sering bantu aku untuk nge-shoot videonya. Dia lagi nyanyi-nyanyi tuh. Kita samperin aja guys. Oh. Oke. Untuk video 4K di kedua perangkat ini tidak bisa menggunakan fitur ultrawide atau tidak bisa menggunakan lensa ultrawide ya.
kita hanya bisa menggunakan 2 kali zoom seperti ini. Untuk ultrawide-nya off. Ultrawide bekerja hanya di 4K per 30 fps. Kita coba dynamic range-nya seperti apa. Dan kalian bisa nilai sendiri juga kualitas audio dari kedua perangkat ini. Nah, di Pixel 4a 5G ini, kalau kita lihat di viewfinder sih kelihatan natural. Kalau sedangkan di Pixel 5 ini kelihatan dipus dikit sih warnanya ya. Hasil foto dari Pixel 4a 5G ini sangat bagus. Bahkan terkadang bisa lebih bagus daripada Pixel 5. Punya karakteristik warna khas Pixel, natural, tajam tanpa adanya oversaturation, punya dynamic range yang luas dan detail yang akurat. Oke, ini adalah hasil kamera depannya untuk kedua perangkat ini. Yang sebelah kanan ini Pixel 4a 5G. Kalau yang sebelah kiri ini adalah Pixel 5. Ini tepatnya pukul 11 siang ya. Dan kita berada di taman seperti biasa. Ini tempat seperti biasa aku shoot video di sini juga. Untuk kualitas videonya dan kestabilannya saya rasa hampir mirip-mirip ya. Untuk stabilnya juga mirip. Kita coba dynamic range-nya juga. Untuk kualitas audionya saya nggak bisa nilai ya, karena belum lihat hasilnya. Panas sekali ini cuacanya teman-teman. Saya sampai silau. Oke, seperti ini kira-kira ya. Untuk kesimpulan di video ini adalah, jika kalian pecinta HP dengan layar besar, masih suka headset berkabel, speaker yang kencang, dan kualitas mic yang lebih bagus, silahkan pilih Pixel 4a 5G yang punya selisih harga 700 ribuan. Tapi jikalau kalian pecinta HP yang compact, butuh refresh rate 90 Hz, suka ngecas pakai wireless charging, dan masih butuh fitur rating IP68, ya minimal untuk menahan percikan air lah kan, kalian bisa pilih Pixel 5. Pesan saya, pilihlah gadget sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuai keinginan. Karena kalau kita menuruti keinginan, tidak akan ada habisnya. Saya Bramasta, undur diri dan sampai ketemu di video berikutnya.